Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai trailer Kraven the Hunter yang sudah memberikan banyak sekali kejutan dan kejelasan tentang siapa pemburu mengerikan yang satu ini dari Marvel Universe. Dan memang itu adalah film paling mengerikan untuk Spider-Man Pak ya. Jadi kalau kalian udah tahu Doc Ock, Green Goblin, segala macam Sandman, well Kraven the Hunter ini adalah selevel itu Pak. Literally berbahaya banget untuk Spider-Man. Dan sepertinya ini akan menjawab semua pertanyaan yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Sebenarnya apa yang jadi dalam Sony Spider-Man Universe alias SSU ini? Yang sampai sekarang ini mereka masih belum memunculkan Spider-Man versi mereka nih. Apakah versi Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, Jessica Drew atau segala macamnya, Miles Morales kah? Kita belum tahu Pak. Jadi well kita akan tunggu aja di filmnya nanti Pak ya. So kita akan bahas semuanya di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe guys. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan jauh lebih semangat lagi membuat video untuk kalian. So Mario Booster, let's break down this video. Oke, sebelum kita bahas mengenai trailer dari Kraven the Hunter, kita akan ceritakan lebih dahulu mengenai siapa sosok Kraven the Hunter alias pemburu paling mengerikan di Marvel Universe. Kraven the Hunter pertama kali muncul di komik The Amazing Spider-Man issue nomor 15 yang dirilis pada tahun 1964. Nama aslinya adalah Sergei Nikolai Kravinov yang merupakan orang berkebangsaan Rusia yang memiliki kedua orang tua yang sangat kaya raya yang bernama Nikolai dan juga Anna, yang dimana mereka ini satu keluarga ini meninggalkan negara Rusia karena pada saat itu di tahun 1917 terjadinya perang revolusi Rusia. Setelah Sergei tumbuh dewasa dan dia sebagai yatim piatu karena ditinggal oleh kedua orang tuanya, akhirnya dia memilih untuk melakukan sebuah perjalanan ke berbagai macam tempat-tempat besar. Namun akhirnya dia menemukan sebuah tempat yang sama seperti dengan rumahnya dia, yang ia yakini dia bisa mengembangkan kekuatannya sebagai seorang pemburu, yaitu sebuah hutan yang ada di negara Afrika. Nah sebenarnya kemampuan Sergei ini sebagai pemburu yang paling menakutkan itu bukan hanya karena skillnya yang ia bangun sendiri, tapi ada sebuah ramuan yang ia dapatkan dari seorang dukun di Afrika yang membuat Sergei ini mampu meningkatkan kemampuan fisiknya dan juga memperlambat penuaan umurnya. Meskipun umurnya udah tua, tapi badannya masih tetap gesit, berotot tinggi, dan juga intelijensia sebagai pemburu itu makin meningkat Pak. Jadi bisa dibilang meskipun umur udah tua tapi literally badannya masih tetap gesit Pak. Makanya dia bisa dikategorikan sebagai villain paling mengerikan untuk Spider-Man. Nah dia pernah mengalahkan Spider-Man dengan telak pada kisah komik Kraven the Last Hunt yang pernah dirilis pada tahun 1987. Di mana itu menceritakan bahwa dia dapat mengalahkan Spider-Man dengan begitu telak, dan dia menandai leher Spider-Man dengan anak panah lalu kemudian menguburnya hidup-hidup. Tapi sebelum dia menguburnya, si Kraven ini mengambil kostum Spider-Man dan memacangnya dalam ruangan pribadinya untuk membuktikan bahwa dia seorang diri bisa mengalahkan Spider-Man dengan cara yang begitu brutal. Sampai segitunya loh ya. Makanya ketika gue lihat trailer Kraven the Hunter ini dengan menampilkan berbagai macam adegan gore dan brutal, waduh gue nggak bisa bayangin kalau dia akan berhadapan langsung dengan Spider-Man di masa depan Sony Spider-Man Universe. Itu pun kalau ada Pak ya. Oke, sudah paham ya mengenai siapa sosok Kraven the Hunter untuk versi komik Marvelnya. Nah sekarang kita langsung breakdown isi trailer dari Kraven the Hunter. My son, never show mercy. Di awal trailer memperlihatkan bahwa Sergei ini memakai sebuah kemeja yang sepertinya dia berada di sebuah kantor. Terlihat dia melepaskan sepatunya dan lompat keluar dari gedung itu untuk mengejar seseorang yang sepertinya menjadi target buat dia. Dan dengan mudahnya dia lompat dan mematahkan pintu mobil itu dengan tangan kosong Pak. Sambil ada suara monolog dari ayah Sergei alias Kraven yang bernama Nikolai Kravinov yang diperankan oleh Russell Crowe yang mengatakan kepada putranya bahwa dia nggak boleh menunjukkan rasa belas kasihan dan bunuh semua orang-orang yang menjadi penghalangnya. Karena sepanjang trailer ini kita diperlihatkan bahwa si bapak isi Kraven ini selalu menanamkan kepada Kraven ini untuk selalu jangan takut kepada siapapun Pak, dan dia harus membunuh semua orang-orang yang menjadi penghalangnya. Intinya bapaknya itu nggak mau anaknya si Kraven ini menjadi orang yang penuh rasa takut, seperti itulah. Nah ya. We are predators. Your mother is dead. Died because you sent her away. She was weak.
Sick in her mind. Lalu ketika ibunya Sergei ini dikabarkan meninggal oleh ayahnya, Sergei ini menyalahkan ayahnya karena dia nggak pernah ada waktu untuk ibunya ketika dia sedang sakit keras. Namun bapaknya justru mengcounter dan dia mengatakan bahwa ibunya itu tewas karena kelemahan dalam dirinya lah. Dan Sergei sejak saat itu dia tuh makin benci dengan pendidikan ayahnya Pak yang terus mengaturnya sampai dia dewasa. Nah sebenarnya Nikolai Kravinov ini dalam komik Marvel pertama kali muncul dalam komik Amazing Spider-Man is nomor 294 yang dirilis pada tahun 1987. Memang dia yang dimunculkan dalam versi fotonya aja dan gak ada kisah apapun yang memperjelas tentang siapa sih Nikolai Kravinov ini. Tapi ya bisa kita sebutkan ya bahwa di film Kraven Daughter ini sosok Nikolai Kravinov ini akan menjadi karakter penting untuk memperjelas dan mendalami hubungan antara anak dan ayah yang begitu rumit. Kan digambarkan sosok Nikolai ini adalah orang yang brutal dan gak kenal ampun terhadap orang yang lemah, bahkan terhadap anak dan istrinya sendiri. Nah tepat sampai Sergei ini itu adalah Dmitry Smediakov yang merupakan alter ego dari villain Spider-Man juga, yaitu adalah Chameleon yang merupakan sosok villain yang mampu menyamar menjadi siapa saja agar bisa menumbuhkan lawan-lawannya, terutama untuk menipu Spider-Man. Nah Dmitry ini diceritakan bahwa dia itu adalah saudara tiri dari Sergei Kravinov alias Kraven the Hunter, yang dimana dia juga adalah korban bejat dari ayah kandung Kraven yang juga memaksanya untuk menjadi orang yang keras. Dmitry Smediakov ini pertama kali muncul di komik The Amazing Spider-Man is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1962, dan dia itu adalah adik tiri dari Kraven the Hunter yang dimana ayahnya juga adalah Nikolai dan juga istrinya adalah Sonya Smediakov yang merupakan seorang selir di keluarga Kraven. Jadi istilahnya bapak si Kraven ini selingkuh dengan seorang wanita lain, dan anaknya si Dmitry ini diasuh oleh Nikolai sendiri untuk menjadi orang yang keras seperti dia. Dan si Dmitry ini ketika dari remaja sampai dewasa dia memiliki hubungan dekat dengan si Sergei karena mereka tumbuh bersama, dan pastinya Dmitry ini juga pernah merasakan sisaan dari ayah kandungnya tersebut, tapi gak sekeras Sergei yang merupakan anak pertamanya. You will give our enemies an opening. Shoot. What happened that day? Lalu ada sebuah adegan di mana Sergei ini membawa sebuah sniper untuk menembak seekor singa yang ada di hadapannya, dan di belakangnya terdapat Dmitry yang siap juga untuk menembak singa itu. Tapi ayahnya mendorong si Sergei ini untuk menembak singa yang ada di sana. Tapi ternyata ketika dia berusaha untuk menembak, usahanya gagal. Bahkan dia dicabik-cabik oleh singa itu sampai akhirnya darah singa itu menetes ke tubuhnya dan membuat dia mendapatkan kekuatan super layaknya manusia singa dengan kemampuan super, dan instingnya makin lebih tajam terhadap penciuman dan penglihatan, serta dia dapat memakan daging manusia mentah terhadap korban yang ia buru. Jadi ini memang beda banget ya dengan versi komiknya. Seperti yang gue ceritakan tadi bahwa Sergei ini mendapatkan kekuatannya dari sebuah ramuan yang diberikan oleh seorang dukun dari Afrika agar dia bisa bertahan hidup ketika dia berada di hutan belantara di Afrika, karena dia itu sudah anggap bahwa hutan itu adalah rumah pribadinya. Jadi intinya Kraven Daughter versi SSU ini bisa dibilang dia lebih ke arah mutasi dari hewan ya, sama seperti Peter Parker yang dimana dia mendapatkan kekuatannya dari laba-laba radioaktif, yang dimana laba-laba ini merupakan hasil eksperimen yang dikembangkan oleh Oscorp Industries. Oke, let's say kita berteori ya, bagaimana jika singa ini adalah hasil eksperimen dari Oscorp Industries, mengingat sampai sekarang perusahaan Oscorp itu di SSU itu sudah ada, hanya dari bentuk bangunannya aja, dan itu terlihat di film Morbius kemarin. Jadi bisa aja loh ya, singa ini lepas ke alam liar di wilayah Afrika dan gak sengaja menggigit Sergei sebagai korban pertamanya, dan tiba-tiba Sergei mendapatkan kekuatan itu sebagai manusia super. Karena bisa dibilang Oscorp Industries ini jangkauannya udah luas banget Pak ya, apalagi mereka ini udah memiliki banyak sekali cabang di berbagai macam negara-negara besar. Well, bisa jadi sih, tapi sekali lagi ini masih teori gila gua aja ya, seperti itu. Nah nextnya ada sebuah adegan di mana ketika Sergei mendapatkan kekuatannya, terlihat ada sebuah kartu tarot yang menggambarkan sebuah skeleton manusia dengan menunggangi seekor kuda. Nah tentu aja ini adalah sebuah kartu tarot yang berjudul Death atau kematian, yang memiliki arti bahwa suatu fase kehidupan kita akan berakhir dengan kematian, dan kita dapat menarik kartu ini saat kita sedang dalam kondisi dari hubungan percintaan, pendidikan, sekolah, bahkan dalam kondisi habis dibully oleh lingkungan sekitar. Dan ini tentu aja mengarah kepada psikologinya dari si Sergei Kravinov, di mana dia selalu menghadapi sikap abusif dari bapaknya ketika dia itu nggak bisa menjadi orang kuat yang diharapkan oleh ayahnya, seperti itu ya.
Nah, mengetahui anaknya lemah, ayahnya si Nikolai Kravinov ini membuang anaknya sendiri dan menjadikan Sergei sebagai yatim piatu. I stared death in the face, and for the first time, I saw my true self. Setelah Sergei tumbuh dewasa, dia sudah aktif sebagai seorang pemburu dan menunjukkan berbagai macam senjata-senjata yang ia miliki seperti pisau, sabit, pedang, dan yang lain sebagainya untuk memburu mangsa-mangsanya. Yang sebenarnya dia nggak cuma memburu hewan aja, tapi dia juga memburu sesama manusia. Jadi Sergei ini dia tuh kayak membuka sebuah usaha jasa perburuan terhadap berbagai macam organisasi gelap yang ingin menyiapkan lawan bisnisnya dengan bayaran yang cukup tinggi. Well, bisa dibilang Kraven ini sebagai kayak bounty hunter lah ya, atau bisa dikatakan sebagai pemburu hadiah asalkan bayaran kliennya tinggi. There is an animal in each one of us. The rhino. Selanjutnya ada sosok karakter villain Spider-Man lagi yang hadir di film Kraven the Hunter ini, yang kabarnya dia akan menjadi antagonis utama untuk melawan Kraven the Hunter, yaitu adalah Rhino alias Alexei Sisevich yang pertama kali muncul di komik Amazing Spider-Man issue nomor 41 yang dirilis pada tahun 1966. Nah, Alexei Sisevich ini merupakan seorang mafia Rusia yang sudah terkenal dalam tugasnya. Tapi dalam tugasnya kebanyakan terus selalu mencuri barang-barang yang bernilai seperti bahan kimia yang menurut dia itu sangat berbahaya aja ya. Nah, ternyata ketika dia mencuri sebuah bahan kimia itu ada sebuah kecelakaan yang dimana melibatkan Alexei. Nah, ternyata dia terkena radiasi dalam bahan kimia yang ia curi. Alhasil tubuhnya bermutasi dan berubah dirinya menjadi bentuk badak dengan tubuh yang sangat besar dan mampu menghancurkan apa saja yang ada di sekelilingnya. Nah, si Rhino ini sering berkonflik dengan Spider-Man. Bahkan itu melibatkan anak dari J. Jonah Jameson, sang kepala editor dari Daily Bugle yang bernama John Jameson, yang sudah memulai debut live actionnya di Spider-Man 2 garapan Sam Raimi dulu. Nah, terlihat dalam adegan trailer ini, Alexei ini tampaknya sudah dalam penjara dan dia menyuntikkan sebuah sirup yang ia pegang dan tangannya berubah menjadi seperti kulit badak dengan corak yang sangat khas. Nah, bisa jadi ketika dia balik di penjara ini, dia itu udah pernah melawan Spider-Man. Masih berharap ya, karena well, Rhino ini kan juga deket banget dengan sosok Spider-Man ini lah. Jadi bisa jadi ketika dia berada di penjara dan dia menyuntikkan dirinya dengan sebuah serum, kemungkinan dia habis melawan Spider-Man di sini. Waduh. Atau mungkin bisa jadi dia berada di fasilitas Oscorp Industries, di mana dia kemungkinan besar adalah salah satu mafia yang berhasil dihentikan oleh Nikolai Kravinov ketika di sebuah klub malam yang gua tampilkan di sini ini, yang dimana para mafia ini mereka tuh dihentikan oleh anak buah Nikolai Kravinov, dan gue curiga bahwa salah satunya itu adalah Alexei berada di sana, Pak, seperti itu. Makanya ketika ini Alexei ini ketika dia mau membalaskan dendamnya, dia di hire oleh Oscorp Industries untuk dijadikan sebagai bahan subjek percobaan oleh Oscorp Industries. Mungkin seperti itu ya. Well, lagi-lagi ini masih teori aja sih, karena gua masih belum yakin ini Alexei ini mendapatkan ramuan ini dari mana. Apakah dia habis nyolong kah, atau dia dapat itu dari Oscorp Industries atau dari perusahaan farmasi yang lainnya? Well, kita masih belum tahu, Pak. Jadi ya ini masih teori-teori aja sih gitu. Dan sedikit trivia ya, bahwa si Alexei Sisevich ini sudah pernah muncul di The Amazing Spider-Man 2 yang dimana dia juga tampak mencuri sebuah ramuan kimia dan berhasil dihentikan oleh Spider-Man. Lalu dia diberikan sebuah armor besi yang dimana itu adalah dari Oscorp Industries yang dikuasai oleh Harry Osborn dan juga Mr. Fierce untuk membentuk sebuah tim mengalahkan Spider-Man, yaitu Sinister Six, yang sayangnya proyek yang gak dilanjutkan oleh pihak Sony Pictures. I take it out. I think you're some kind of other man hunting for a trouble. Isn't that what he taught us? You don't get to do that to me anymore. Lalu kita diperlihatkan adegan Kraven membunuh semua lawan-lawannya dengan cara yang begitu sadis dan brutal. Bahkan dia menjebak mereka dengan jebakan beruang agar si Kraven ini bisa membunuh mereka dengan cepat. Nah, sebenarnya siapa orang-orang yang telah membunuh Kraven the Hunter ini? Kemungkinan besar mereka ini adalah para mafia Rusia yang punya dendam terhadap Nikolai Kravinov, tapi dilampiaskan kepada anaknya, yaitu si Sergei. Mengingat si bapaknya ini dikenal sebagai orang yang arogan dan juga kasar, sehingga wajar sih dia memiliki banyak banget musuh di kalangan mafia. Atau bisa jadi mereka ini adalah anak buah dari Alexei Sisevich yang merupakan adalah bos mafia terbesar yang ada di Rusia, Pak. Nah, kemudian setelah itu kita diperlihatkan bahwa Kraven ini ketika dia menghadap ke atas muncul semua laba-laba yang akan menghigapi dirinya. Nah, adegan ini sebenarnya adalah sebuah foreshadowing bahwa dia adalah villain bagi Spider-Man dan dia akan menghadapi Spider-Man suatu hari nanti, atau mungkin di film ini ada mungkin gitu ya. Nah, tapi coba kalian perhatikan di bagian laba-laba ini ketika akan menghampiri Kraven,
bagian kaki laba-laba ini panjang dan besar, yang dimana di laba-laba ini sama persis dengan laba-laba dari Spider-Man Andrew Garfield, yang laba-labanya juga besar dan memiliki kaki yang panjang. Jadi kayak Sony ini mereka itu udah memiliki petunjuk ya bahwa Spider-Man yang akan muncul di SSU itu adalah Spider-Man versi Andrew Garfield. Dan ini juga nyambung kepada trailer di Spider-Man 3, yang dimana Sony ini sampai sekarang mereka itu masih mengembangkan project ketiga dari Mark Webb yang satu ini Pak. Karena semenjak Andrew Garfield udah tampil secara luar biasa di Spider-Man No Way Home, akhirnya kontraknya diperpanjang ke The Amazing Spider-Man 3, atau mungkin bisa jadi Sony itu udah memperpanjang kontrak Andrew Garfield ke Spider-Man di versi Sony Spider-Man Universe ini Pak, seperti itu. Wow, apalagi ini udah kuat banget dengan nyasarnya Adrian Toomes ke Sony Spider-Man Universe karena mantra penyembuhan Doctor Strange untuk melupakan Peter Parker di Earth 1999, dan akhirnya dia mengajak Morbius untuk membentuk sebuah tim mengalahkan Spider-Man, yaitu Sinister Six yang sudah pernah muncul di post-credit scene Morbius kemarin. Oh, you're standing in him. You're a goddamn lunatic. Oh, you just figured that out. Setelah itu ada sebuah adegan di mana Kraven ini membunuh salah satu satuan dari ayahnya, yang dimana dia sudah membunuh ayahnya di kantornya sendiri. Nah, terlihat di sini Kraven membunuhnya dengan menggunakan sebuah crossbow, yaitu sebuah busur panah dengan dilengkapi dengan pelatuk khusus agar bisa memudahkan penggunanya untuk menembakkan busur panah lebih cepat, karena cara tembaknya juga lebih cepat ketimbang busur panah biasa. Nah, selanjutnya ada sosok villain baru Spider-Man yang bernama Calypso Ezili, yang dimana dia juga adalah seorang pemburu, namun dengan caranya yang lebih mystical, yaitu dengan cara ritual voodoo ketimbang Kraven yang lebih main ke fisik Pak. Nah, Calypso Ezili ini pertama kali muncul dalam komik Amazing Spider-Man Is nomor 29 yang dirilis pada tahun 1980. Nah, Calypso Ezili ini diceritakan bahwa dia itu adalah rekan sama pemburu dari si Kraven Dunter ini. Bahkan dia ini adalah orang yang selalu manis-manisin hatinya si Kraven ini, bahwa dia itu sangat benci banget terhadap Spider-Man, karena dalam beberapa kesempatan Spider-Man ini pernah mengalahkan Kraven hingga itu membuatnya menjadi malu, karena selama Kraven berburu dia tuh gak pernah dikalahkan oleh siapapun Pak, karena instingnya begitu tajam karena ramuan yang ia konsumsi. Dan baru pertama kalinya dia dikalahkan oleh Spider-Man dengan tubuh yang lebih kecil darinya Pak, dan itu membuat hatinya itu menjadi sakit seperti itu ya. Nah, sepertinya peran Calypso dalam film Kraven Dunter ini akan berdampak besar bagi Kraven untuk selalu mengendalikan emosinya, dan kayaknya akan ada hubungan love interest dengan Calypso ini. Seperti menarik nih kalau kita udah ngelihat hubungan Calypso dan juga Kraven Dunter, mengingat mereka berdua di komik mereka tuh deket banget Pak. Jadi kayak mereka tuh seperti kayak sahabat pemburu dan juga love interestnya lah, seperti itu ya. Lalu trailer ini ditutup dengan adegan Kraven yang terlihat membunuh beberapa mafia yang menembakinya di sebuah ruangan yang sangat gelap, dan gerakan Kraven ini yang berangkat di tembok ini mirip banget dengan gerakan singa yang menghindari setiap serangan lawan-lawannya. Lalu muncullah logo Kraven Dunter yang akan siap rilis pada bulan Oktober tahun 2023 mendatang. So, itu aja mengenai breakdown trailer dari Kraven Dunter. Nah, menurut pertama kalian gimana nih? Kalau kalian menemukan detail atau mungkin teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah, karena di situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita, namanya Mario Puzo Official. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Martin Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!